para jamaah diterima dan makbul Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Amin wa ya Allah. Ya, insya Allah kita segera mulai Ustaz untuk kajian kita. Baik, kami buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada seluruh peserta kajian ya pada malam hari ini. Kami juga ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Esom ini yang Masya Allah telah menyempatkan waktu yang berbagi ilmu pada kajian kita malam hari ini. Alhamdulillah, yang senantiasa kita berikan puji dan syukur kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik dan karunia-Nya ya, serta kesehatan dan waktu luang yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua sehingga di malam hari ini kita dimudahkan ya disempatkan untuk menghadiri majelis ilmu ini. Ya, insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan menerima ilmu yang dibagikan oleh Ustadz kita, guru kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Isom Aini, ya Hafizahullah Ta'ala. Baik, insya Allah kajian pada malam hari ini ya merupakan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Koperasi LSI, Koperasi Lariba Solusi Indonesia. Lariba Consulting membantu UKM dan koperasi naik kelas dan syar'i serta memfasilitasi kredit syariah tanpa riba, gharar dan zolim. Lariba Homes, kontraktor bangun dan renovasi rumah yang insya Allah amanah dan profesional. Orchid Glow, KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, dan Yutairo serta Yurbi Sodakot. Insya Allah kajian kita pada malam hari ini kita mengangkat tema yaitu jangan seperti kaum Yahudi yang suka riba. Ya, Masya Allah judul kajian ini kita ambil ya sebagaimana yang tengah banyak marak terjadi di tengah-tengah kita ya di antara kita banyak kaum muslimin yang saat ini tidak memperdulikan seluruh transaksi-transaksi sehari-hari mereka yang mana ternyata transaksi tersebut mengandung pelanggaran syariat ya dan termasuk pula dari pelanggaran tersebut dosa-dosa besar yaitu riba yang termasuk di dalamnya. Baik, insya Allah kita perpanjang mukadimah kita sebelum kajian kita mulai. Mohon kepada seluruh peserta kami himbau untuk memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu serta mempersiapkan alat tulis dan mencatat faidah-faidah yang disampaikan oleh Ustazuna Ustadz Isoma ini dan kami harapkan ya ketika majelis ilmu berlangsung yaitu disimak dengan baik dan dicatat. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan disimpan dahulu pertanyaannya karena nanti di akhir sesi kita akan buka tanya jawab. Bagi yang ikhwan kami persilakan untuk buka kamera, namun untuk mic tetap ditutup dan adapun untuk akhwat ya silakan kameranya tetap dimatikan. Baik, kita masuk kepada sesi inti dari majelis kita malam hari ini, yaitu penyampaian materi dari Ustadz Isom ini kepada Ustadz, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita
di tengah kesibukan kita seharian dengan aktivitasnya masing-masing, tapi Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita untuk mempelajari, paling tidak mengenal hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang tidak lepas dari kehidupan kita, yaitu pembahasan tentang masalah riba, baik yang terjadi di dalam hutang piutang atau pinjam meminjam, ataupun yang terjadi dalam transaksi bisnis lainnya. Kita tahu bahwa Islam adalah agama yang sangat peduli dengan kebutuhan umatnya, tak terkecuali dalam masalah sumber dari harta yang diperoleh itu. Bahkan kelak di akhirat akan dipertanyakan dari mana harta itu diperoleh, artinya dengan cara apa, halal atau haram, dan kemudian yang kedua, dan dibelanjakan kemana. Jadi pertanyaannya dua, sementara yang lain hanya satu. Ini artinya kita harus ya ekstra hati-hati dalam mengais atau menjemput rezeki kita. Kita harus tahu halal haramnya. Sebab ini sangat berpengaruh pada perilaku kita dalam kehidupan kita. Sebab Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ayyuma lahmin nasya fi suhtin fannaru aula biha. Jadi daging mana saja yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih berhak menjadi tempat tinggalnya. Bahkan ketika ada seorang sahabat, dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, kabulkan doaku. Rasulullah mengatakan, ma'akaluhu haram, wa malbasu haram, wa mashrabu haram, wa guddiya bil haram, wa anna yustajabu lahu doa. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan dari barang yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ini artinya bahwa makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, pakaian, tempat tinggal yang kita tinggali, itu sangat berpengaruh pada diterima tidaknya amal kita. Nah, dan salah satu sumber harta yang haram adalah yang diraih dari harta yang riba. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, kurang lebih 40 menitan ya, waktu yang diberikan pada saya untuk membahas tentang ya secara riba ini. Sejarah riba. Sebelum masuk kepada inti pembahasan, kita akan membahas tentang pengertian dari riba itu, baik secara etimologi ataupun kemudian secara terminologi syarak. Lalu kemudian kita akan bahas secara singkat tentang sejarah praktek riba yang pernah terjadi pada umat manusia. Wabil khusus adalah yang terjadi pada bangsa Yahudi. Riba, ya kan, secara bahasa ini diambil dari bahasa Arab ya. Kata dari roba yarbu, yang artinya adalah az-ziyadah. Yaitu tambahan, atau dengan kata lain yaitu an-numu, yaitu berkembang, atau al-ulu, yaitu membesar atau meningkat. Karena dalam makna lain riba bisa berarti al-irtifa, yaitu meningkat. Jadi secara bahasa ada az-ziyadah,
ada an-numu, ada al-ulu, dan ada al-irtifa. Ya, semua mana ini menunjukkan bahwa itu ada tambahan dari bahan yang pokok, dari modal asal gitu. Ada ungkapan Arab kuno, mereka mengatakan bahwa arba fulan ala fulan ida azada alaih. Jadi seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan, atau dengan kata lain mereka mengatakan liyarbu ma'ataitum min syai'in lita'khudhu aktsara minhu. Itu supaya mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan. Jadi memberi sesuatu pada orang lain, dalam hal ini kalian meminjamkan sesuatu pada orang lain dengan berharap lebih dari yang semestinya. Ya, contoh misalkan seorang dalam pinjam meminjam, meminjamkan uang 1 juta dalam kurun waktu tertentu, misalkan dalam 3 bulan. Lalu yang berpiutang ini berkata kepada yang berhutang, nanti pada saat kamu bayar harus 100, misalkan harus lebih 100. Jadi 1 juta 100. Maka 100 ribunya ini dianggap ziyadah, sinilah riba. Di sini juga sebut dengan numu tadi. Karena adanya penambahan lebih dari, ya kan, modal pokoknya. Adapun secara istilah syarak, memang ada berselisih pendapat di kalangan para ulama, tetapi maknanya hampir sama. Syekh Abu Zuhrah dalam kitabnya Al-Buhus fil Riba, dia menjelaskan tentang riba. Kata beliau bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu. Baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi. Contoh, orang misalkan pinjam uang 1 juta, misalkan untuk beli makanan. Tetapi ketika dia mengembalikan, diharuskan oleh yang punya modal tadi, yang berpiutang, untuk menambah sejumlah uang tertentu. Boleh 50, 100, 200, dan seterusnya. Minimal, ya kan, lebih dari, katakanlah walau 1.000 perak lebihnya itu dianggap riba. Dan ini tidak boleh dalam Islam. Baik untuk konsumsi, ataupun dieksploitasi, dikembangkan harta itu sebagai modal misalkan. Oke, saya pinjemin kamu duit 1 juta, ya kan, buat modal usaha, katakanlah buat dagang bakso misalkan gitu ya. Dan kamu harus kembalikan nanti setelah 5 bulan menjadi misalkan 1.500.000. Maka 1.500.000-nya ini itu riba. Ya, kalau yang pertama itu yang tidak dikembangkan, hanya dikonsumsi, sementara yang kedua ini yang dikembangkan untuk suatu usaha. Jadi yang penting ada kelebihan bayaran lebih dari modal pokok tersebut, baik pemanfaatan uang ini untuk usaha atau tidak untuk usaha, ya kan? Maka itu dianggap riba. Kemudian sementara Abdul Rahman Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Fiqhul Al-Madahil Arba'ah, beliau mengatakan bahwa ulama sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar
dalam tenggang waktu tertentu, ya kan, baik itu sebagai iwat atau imbalan adalah riba, kata beliau. Nah, kemudian adapun dari sisi sejarah, bahwa sebenarnya praktek riba ini terjadi sudah lama, bahkan sejak zaman Romawi, ya kan, Yunani kuno, bahkan Yahudi termasuk kemudian di agama Nasrani. Namun yang paling tumbuh subur praktek riba ini adalah di kalangan Yahudi. Dalam pusat kajian pengembangan Islam, yaitu dalam buku pintar BMT, unit simpan pinjam dan grosir, ini disebutkan pernyataan seorang filsuf dari Yunani kuno. Sebutkan nama seperti Aristoteles misalkan. Dia pernah mengatakan bunga uang tidak adil, kata dia. Bahkan meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya. Bahkan dia menggambarkan, menganalogikan uang itu seperti ayam betina yang tidak bertelur, kata dia. Ini artinya bahwa mengisyaratkan dari ucapan dia bahwa orang-orang Yunani kuno pun sudah terbiasa dengan praktek riba ini, menggandakan atau praktek ribawi. Itu minjamkan uang dengan jumlah tertentu, dengan waktu tertentu, dan pada saat pengembalian itu melebihi dari piutang yang diberikan. Begitu pula di masa Romawi, ya, bahkan bangsa Romawi atau kerajaan Romawi ini dianggap bangsa pertama yang melarang tentang praktek riba secara tegas. Kerajaan gitu. Dianggap kerajaan pertama yang melarang praktek ribawi terjadi di masyarakat mereka pada saat itu. Khususnya dalam simpan pinjam. Nah, di kalangan Yahudi sebenarnya, dalam kitab Taurat, kalau kita bicara Yahudi ini kan, ada yang masih berpegang teguh pada ajaran Taurat Islam yang bersumber pada ajaran Taurat. Nah, di dalam Taurat tentu yang namanya riba itu dilarang. Bahkan dimuat di dalam perjanjian lama, misalkan di Keluaran ayat 25 pasal 22, itu dikatakan bila kamu menghutangi seorang di antara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, katanya. Jangan kamu minta keuntungan padanya untuk pemilik uang. Bahkan dalam pasal 36 disebutkan, supaya ia dapat hidup di antaramu dan janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya. Melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antara kamu. Ini mengisyaratkan bahwa dalam agama Yahudi, dalam agama Yahudi juga dilarang sejatinya praktek riba itu. Kan? Agar kemudian supaya berkeadilan, tidak ada ketimpangan di dalam suatu komoditas masyarakat itu. Jadi gap antara kaya dan miskin ini tidak terlalu jauh gitu. Sebab kalau kemudian praktek riba ini marak di suatu komunitas atau suatu bangsa, maka yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya tidak salah kalau kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa orang-orang para rentenir itu hidup di atas penderitaan orang miskin. Maka disebut dengan lintah darah. Dia mengisap, ya kan, sumber keuangan orang, bahkan rumah terjual, mobil terjual, harta terjual, bahkan berakibat pisahnya suami istri gara-gara riba tersebut. Karenanya kemudian dilarang. Ya, namun kemudian kita tahu bahwa sifat orang-orang Yahudi ini memang selalu pembangkang dari dulu sampai sekarang. Ya kan?
Dan mereka memang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dari bangsa lain. Dan ini kadang-kadang disalah tafsirkan oleh kita. Termasuk oleh yang bukan hanya mereka, kita pun salah tafsirin bahwa orang-orang Yahudi memang Allah muliakan. Kapan itu? Ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah misalkan ayat 47 dan 122 itu. Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Jadi mereka menjadi superior itu di saat mereka berpegang teguh kepada ajaran Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Bukan setelah mereka menyimpang dan ikut ajaran hakom mereka. Itu tokoh-tokoh agama mereka, rabi-rabi mereka yang bersumber pada apa? Buku Talmud. Ya kan? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini aja di saat mereka berpegang teguh kepada ajaran Taurat dan mereka diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah berikan kepada mereka Alkitab yaitu Taurat, berikan kekuasaan, berikan kenabian dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang baik kepada mereka. Ya sebagaimana nikmat ini dijelaskan di dalam surah Al-Jasiyah di ayat 16. Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya walaqad ataina bani Israil al-kitab wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab di Taurat, kekuasaan dan kenabian, dan kami berikan kepada mereka rizki-rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya. Itu surah Al-Jasiyah ayat 16. Ya kita tahu bahwa ini kenikmatan yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Di mana kenabian itu mayoritas dari mereka, dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, ya kan? Kecuali kemudian dari Nabi kita Muhammad SAW itu dari garis Nabi Ismail alaihissalam, termasuk Isa, termasuk kemudian Nabi kita Muhammad SAW. Selebihnya mayoritas itu adalah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka. Ini kapan? Di saat mereka beriman kepada Allah, beriman kepada ajaran Taurat, termasuk komitmen terhadap larangan daripada riba itu. Mereka Allah muliakan pada saat itu. Tetapi ketika mereka menyimpang jauh, maka Allah katakan di Al-Quran itu, ghairil maghdubi alaihim, kita diminta oleh Subhanahu wa taala agar kita tidak mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Subhanahu wa taala. Sebab ghairil maghdub itu kata Rasulullah SAW adalah al-Yahud. Ya, tidak mungkin kalau mereka adalah orang yang diutamakan lalu kemudian menjadi orang yang tercela. Dan kemudian di Al-Quran sekarang Yahudi tidak disebutkan kecuali dalam posisi tercela. Sama halnya tercelanya dengan orang-orang Nasrani. Tetapi ketika mereka beriman kepada Taurat, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, di situ ada kemuliaan bagi mereka. Nah, jadi praktek riba ini sejatinya ada ya kan, sejak zaman dahulu. Bahkan larangan juga ada. Nah, namun kemudian orang-orang Yahudi sekarang ini ya kan tetap komitmen pada ajaran Taurat ini sebetulnya, tetapi hanya sebagian. Dibilang sebagian itu mereka mengharamkan praktek riba di antara mereka, antar sama Yahudi, tetapi mereka bolehkan, ini fatwa haram mereka, ya kan, untuk bangsa lain di luar mereka, termasuk ke kita yang Muslim dan seterusnya. Ya kan? Jadi mereka keluar dari zona pakamnya, mereka batasi sendiri. Padahal larangan itu berlaku kepada siapapun, baik kepada bangsa Yahudinya atau kepada bangsa Nasrani atau kemudian kita Islam. Ya kan? Tapi mereka batasi untuk Yahudi tidak boleh praktek ribawi sama Yahudi, tetapi di luar itu mereka boleh. Maka kita lihat sekarang, Masya Allah, bagaimana Bank Dunia menguasai dunia ini, dan Bank Dunia kita tahu dikendalikan oleh mereka. Seakan-akan mereka memberikan bantuan, tetapi banyak hal yang ingin mereka dapatkan dari itu diantaranya menurut kekayaan, ya kan, melalui apa? Beban hutang dan bunga yang dibebankan kepada setiap negara, termasuk negara kita tercinta. Mudah-mudahan ya negara kita, pemimpin kita itu segera sadar dan kemudian berhenti praktek riba. Karena praktek riba ini tidak pernah akan memberikan kemaslahatan bagi bangsa. Hanya bagi orang per orang saja. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin sengsara. Nah, kemudian pada agama Nasrani,
Ya kan? Pada agama Nasrani sama dengan Yahudi sejatinya, mereka juga dilarang untuk melakukan praktek riba. Ya, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ya kan? Pada pasal 23, pasal 23, pasal 19 disebutkan, janganlah engkau membungakan uang terhadap saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan. Jadi dalam agama Nasrani ya, juga dilarang praktek membungakan sesuatu, baik itu berupa uang atau makanan atau apapun kata dia yang bisa dibungakan. Kemudian dalam perjanjian baru dalam Injil Lukas ayat 34 disebutkan, ya, jika kamu menghutangi kepada orang-orang yang engkau harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatan kamu? Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya karena pahala kamu sangat banyak. Dan ini berlangsung cukup lama sampai kemudian berakhir di abad ke-13 ini. Muncul sekte-sekte baru, ya kan, sekte-sekte baru di dalam agama mereka yang kemudian membolehkan praktek riba dengan pembenaran agama. Padahal sejatinya dalam semua agama Nasrani Yahudi yang basicnya asalnya mereka Islam sebelum diselewengkan, Taurat Injil itu adalah sumber Islam, ya kan? Yang diturunkan kepada ya, Nabi Musa, kemudian Injil turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya kan? Isi itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diselewengkan, itu semua mengharamkan yang namanya apa? Riba. Apalagi kemudian di agama kita. Nah, kemudian praktek riba ini berlangsung ketika orang-orang Yahudi masuk ke Madinah. Kita tahu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya kan? Dan Madinah pada saat itu bernama Yathrib. Kita dapatkan di sana ada beberapa kabilah, ada Aus, ada Khazraj. Itu kabilah dari Yaman, kabilah Arab ya, bangsa Arab. Dan kemudian ada kabilah Bani Nadir, Qainuqa, Bani Quraidah. Ini aslinya juga dari Yaman, diusik oleh Muftanasir, ya kan? Karena perilaku mereka di Yaman itu. Pada saat Yaman dikuasai, mereka diusir semuanya. Dan mereka kemudian tinggal di Madinah. Dan itu ada alasannya. Karena dalam kitab suci mereka bahwa Nabi terakhir itu kelak ya kan akan diusir dari kampungnya dan kemudian masuk ke kota Yasrib itu Madinah. Makanya mereka tidak tinggal di dalam kota Madinah itu karena harapannya mereka tinggal di pinggiran kota Madinah, ya kan harapannya agar Nabi terakhir itu dari kalangan mereka sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Apa yang dilakukan Bani Nadir, Qainuqa, Quraidah pada saat itu? Mereka mengadu domba, ya kan, membuat konflik antara dua kabilah yang sejatinya itu satu kakek, satu buyut itu. Aus dan Khazraj. Dan itu berlangsung antara 30 sampai 40 tahun. Ya kan? Mereka berkoalisi dengan siapa? Dengan Quraidah dan Bani Nadir misalkan. Dan mereka support dana dan mereka disibukkan dengan apa? Dengan konflik-konflik internal di antara mereka. Ya kan? Tidak kunjung ada pemimpin yang menyatukan dua kabilah ini. Nah, dengan kompensasi mereka mengambil apa? Dengan pinjaman itu kebun-kebun korma mereka dikuasai oleh mereka. Ini Masya Allah bayangkan bagaimana Yahudi itu menguasai pada saat itu Madinah. Bahkan ada sumur yang kemudian dikuasai oleh mereka. Jadi sumber-sumber kehidupan mereka itu dikuasai, dieksploitasi oleh mereka untuk keuntungan pribadi mereka atau kelompok mereka. Karena dianggap seluruh di luar Yahudi itu kuda tunggangan untuk mencapai kekuasaan orang-orang Yahudi. Padahal ini Allah berikan dulu di saat mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada isi dari Taurat itu. Setelah itu, ya mereka akan terhina dan kemudian mereka didistakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang dan kebiasaan orang-orang Yahudi ya sejak dahulu kala ya kan mereka suka yang namanya apa? Makan riba itu. Ya kan?
Ya sebagaimana banyak ayat di Al-Quran ya terkait dengan ya masalah ini, diantaranya ya dalam surah Nisa ayat 160 sampai 161 itu. وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. Tak kena kezaliman dari orang-orang Yahudi, kami telah haramkan kepada mereka hal-hal yang baik yang telah dihalalkan kepada mereka sebelumnya, dan kena mereka banyak atau sering melakukan apa? Penghalangan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintangan. Dan disebabkan oleh mereka memakan riba padahal telah dilarang hal tersebut, dan mereka memakan harta orang lain dengan batil, dan kami siapkan bagi telah siapkan bagi orang-orang kafir di antara mereka adab yang sangat pedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan di dalam kitab sucinya bahwa riba ini juga telah dilarang, ya kan, di dalam kitab samawi mereka, itu kitab Taurat. Ya kan, bukan Talmud yang sekarang. Talmud itu adalah fatwa-fatwa para hakom, ya kan, di mana kemudian isinya itu sesuai dengan kepentingan mereka, sekalipun harus melanggar kitab suci mereka yaitu Taurat. Jadi orang-orang Yahudi memang dari dulu sampai sekarang ini, ya kan, mereka menghalalkan yang namanya riba untuk orang-orang di luar Yahudi. Tapi untuk orang-orang Yahudi, ya kan, mereka tidak melakukan. Mungkin saja sekarang ini, ya karena barangkali mereka menganggap itu ada suatu hal yang baik, tidak terlalu, ya mungkin ada di antara mereka yang melakukannya. Tapi secara umum, ya kan, mereka mengharamkan praktek riba baik dalam pinjam meminjam ataupun dalam bisnis mereka, ya kan, kalau itu terjadi di antara, ya kan, sesama mereka. Nah, kemudian ya praktek riba juga terjadi di zaman jahiliyah, yaitu pra-Islam. Ya kan, ketika ya, umumnya dalam masalah pinjam meminjam di antara mereka, apabila ada seorang yang meminjam sejumlah uang, lalu kemudian mereka ketika tidak bisa bayar ketika jatuh tempo, ya kan, yang punya uang, yang pemodal ini tidak keberatan dengan catatan harus nambah, harus ada bunga bertambah. Kalau yang 1 juta menjadi 1,100.000, begitu nggak bisa bayar nambah lagi, begitu nambah lagi, ya kan? Seperti itu. Atau kemudian memang dari permintaan si yang punya hutang tersebut, dan ini terjadi, ya kan, di zaman jahiliyah. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, tabi ini bernama Mujahid yang menjelaskan tentang riba yang dilarang Allah Subhanahu wa taala di zaman jahiliyah. Beliau katakan ada seorang yang mempunyai piutang dari orang lain. Orang itu berkata kepadamu, seperti itulah Anda menangguhkannya dari saya, maka diampuni penangguhannya. Ya kan? Atau kemudian Abu Bakar Al-Jassas juga pernah berkata, ya dimaklumi riba di masa jahiliyah adalah sebuah pinjaman dengan rentang waktu, kemudian disertai dengan tambahan tertentu. Tambahan itu adalah ganti dari rentang waktu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghapusnya. Jadi misalkan ditentukan sebulan tidak bisa bayar, ya kan? Maka kemudian ada denda. Atau kemudian kena waktu yang lama tersebut ada tambahan lebih dari, ya kan, modal pokok yang dipinjamkan tadi itu. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya singkatnya, kemudian mengharamkan riba ini dengan beberapa tahapan. Ya, tahapan pertama, Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita di dalam apa namanya surah Ar-Rum ayat 39 itu. Allah Subhanahu wa taala sebatas membandingkan tentang keistimewaan
zakat dan riba serta dampaknya secara tersirat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang yang melipat gandakan pahala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan nasihat ya, supaya kita renungkan tentang apa itu riba dan apa yang kita dapatkan darinya dan apa kemudian zakat dan apa yang kita dapatkan darinya. Ya karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, ya tentu lebih mengedepankan yang namanya zakat, sedekah. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan menumbuh kembangkan harta, ya kan, yang kita keluarkan untuk membantu orang lain, baik zakat yang wajib atau kemudian sedekah itu. Banyak sekali keistimewaan. Bahkan jangankan kemudian dengan nominal yang besar, nominal yang kecil saja. Ya kan, sedekah itu membantu orang lain bisa menyebabkan seorang itu masuk surga. Dalam riwayat Imam Bukhari misalkan, ada seorang wanita membawa dua putrinya. Dan seorang ibu membawa dua putrinya sangat lapar sekali. Dan Aisyah memberikan 3 butir kurma, masing-masing satu. Putrinya makan dengan lahap. Ketika ibunya ingin memakan jatah beliau, direbut oleh kedua putrinya karena kita tahu, Masya Allah, 1 butir kurma nggak cukup bisa mengenyangkan perut yang sangat lapar pada saat itu. Tapi ibunya membagi 2 dan diberikan sebelah kurma kepada yang satu, sebagian dikasih ke anak yang putri yang lain. Aisyah kagum dengan perbuatan dan diceritakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata, ibunya dengan perbuatannya dia masuk surga. Bayangkan dengan sedekah sepotong kurma. Padahal beliau saat itu butuh 2 lapat, mau memberi kepada anak yang lebih membutuhkan, menyebabkan dia masuk surga. Bayangkan kalau harta yang kita infakkan itu begitu banyak. Ya, berapa kemudian pahala yang kita dapatkan, bahkan di sana ada ampunan dosa, di sana ada surga. Bahkan oleh karenanya, kenapa di dalam Islam, ya kan, orang yang ketika dinampakkan tempatnya di surga atau di neraka itu, kemudian mereka berkata, walau la akhatani ila ajalin qarib saddaqu aku minas salih. Andai kata Allah menangguhkan kematian walau sebentar, niscaya aku akan bersedekah supaya saya termasuk golongan yang saleh. Kenapa yang diingat sedekah? Karena sedekah itu luar biasa. Dan termasuk sedekah ketika kita meminjamkan uang pada orang lain tanpa bunga itu. Dan itu adalah sebab kemudahan bagi kita. Dan Allah akan berikan keberkahan pada harta kita. Mungkin nominalnya tidak bertambah, tapi Allah berkahi. Anak kita dicerdaskan sehingga kemudian sekolahnya gratis. Begitu kerja, Masya Allah, banyak orang yang meminta kena pintarnya. Keluarga dan istri kita tidak konsumtif. Keluarga kita sekeluarga diberi kesehatan. Ya kan? Sehingga harta itu tidak keluar hal-hal yang untuk kesehatan, untuk sekolah anak. Ya kan? Artinya dengan kata lain tidak keluar harta itu ke sedekah kecuali manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ya kan, di tahap berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengasih tahu kepada kita sebagaimana saya bawakan tadi ayatnya. Ya kan, di dalam surah An-Nisa di ayat 160 dan 161 itu, ya kan, Allah Subhanahu wa taala menganggap itu sebuah kezaliman. Ya kan, sebuah kezaliman. Bayangkan, orang minjem 1 juta harus ganti 1,5 juta. Ini adalah kezaliman. Allah anggap itu sebuah kezaliman. Dan Allah tidak suka kezaliman itu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya kan, di penghujung ayat 161 surah An-Nisa, wa'adadna lil kafirin minhum adzaban aliman. Dan kami telah sedikit diakan bagi orang yang kafir di antara mereka adab yang sangat pedih. Dan adab yang sangat pedih bagi mereka. Dan riba adalah termasuk dosa besar, bahkan yang paling ringan sama dengan seorang berzina dengan ibundanya. Waliyadzubillah. Dan kemudian tahap yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berlebih-lebihan di dalam mengambil riba. Untung dalam
riba itu. Ya kan? Karena saking apa namanya, hati orang itu begitu menggantungkan pada keuntungan dari riba, dari praktek bisnis riba yang mereka lakukan. Ya kan? Ini adalah peluang kapan lagi dan seterusnya gitu kan. Mereka sulit untuk keluar dari situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur kita hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian tidak melampaui batas. Walaupun aslinya riba itu sedikit, apalagi banyak, itu adalah haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'af wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dan pada tahap akhir di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian mengharamkan riba, atau bisa baca dari ayat 275 surah Al-Baqarah sampai 279 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu maw'idatun min rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar wa hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan. Lihat bagaimana orang yang bisnisnya praktek ribawi. Dia mikirin harus bayar ini sementara, kemudian Masya Allah usahanya tidak lancar. Bahkan saya dapatkan banyak orang yang dulunya praktek ribawi dalam bisnis mereka. Ya kan? Seluruh hartanya itu habis, bahkan kemudian diusir, ya kan, oleh keluarganya dan tinggal sebatang kara. Ini di dunia, bagaimana di kemudian di akhirat. Ya kan? Lalu kemudian seperti penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dan mengambil riba, hanya bertaubat dari riba itu, maka bagi mereka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Dan orang-orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya wal'iyadzubillah. Bahkan Allah tegaskan di ayat berikutnya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Innal ladzina amanu wa amilus salihat, sebaliknya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa aqamus shalah wa atauz zakat, mendirikan salat, menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka mendapatkan pahala dari si Tuhannya, tidak ada khawatirkan terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Bahkan dilanjutkan di ayat selanjutnya di ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada yaumil akhir, akhiri seluruh praktek ribawi, ya kan, tanpa alasan apapun. Karena selain kata itu adalah haram. Fa'illam tab'alu, kata Allah, fa'adanu biharbi minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka jika kamu tidak mengerjakan dan meninggalkan sisa riba tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya, tidak pula. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang tidak meninggalkan riba. Allah akan perangi dia. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala bisa kemudian Allah cabut keberkahan, Allah beri sakit. Saya ambil contoh kasus. Di Bandung, saya nggak sebut nama. Ada orang kaya, Masya Allah, kayanya luar biasa, usia 40 tahun. Itu puncak kekayaan dia. Perusahaan, Masya Allah, bukan hanya di Indonesia, tapi di negara tangga juga ada. Ya kan? Pada akhirnya Allah berikan penyakit Alzheimer. Lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghabiskan hartanya. Di awal dia sakit.
dia kena merasa harta banyak yang dari praktek riba itu, Masya Allah gitu ya, dia akan berobat kemana saja, dia berobat ke Jerman, berobat ke Amerika, kemana-mana. Tapi pada akhirnya kemudian selama 6 tahun saya ketemu dia dan saya tidak dapatkan nampak atau bekas orang kaya. Untung dia punya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Punya istri yang saleh yang saat dia sehat itu dia ngaji tengah kesibukan suaminya. Apa kata istrinya? Suami saya Pak Ustadz memang dari dulu kalau dia ingin meraih sesuatu tidak boleh ada yang menentangnya. Apapun segala cara ya kan dia lakukan, yang penting tujuan tercapai. Allah Subhanahu wa taala tegur dengan cara ini. Bahkan ada seorang yang membangun kerajaan bisnis selama 25 tahun hanya 6 bulan habis. Ya kan? Tahun 2002. Tahun 2002 ini terjadi. Ya, perusahaan propertinya habis, kemudian periklanannya habis, semua usaha habis. Yang ada sisa hutang. Qadarullah ketika kumpul dulu bersama kita di Bintaro, ya kan, dia tidak percaya kenapa teman saya menipu, kenapa ini, seperti orang gila tadi. Sementara kemudian hutang, Masya Allah, dia harus bayar ke bank sekian, ya kan. Dan pada akhirnya kemudian lanjutlah tabrakan beruntun, patah tangan, patah kaki, sehingga dia tidak punya apa-apa lagi dan hanya tinggal di rumah saudaranya. Ini Masya Allah, jadi cara Allah Subhanahu wa taala mengambil harta yang haram sangat mudah. Atau mungkin ada yang sampai sekarang Allah Allah tambah kemudian hartanya, itu istidraj. Ada masanya Allah akan jatuhkan. Tidak pada orang ini, mungkin pada keturunannya kelak. Ya, tidak pada keturunan, yang pasti di akhirat Allah sediakan adab yang sangat pedih. Nah, kemudian terakhir saya akan singgung beberapa contoh riba, ya kan, yang pernah ada dan sampai sekarang, ya kan, masih ada di kita, yaitu yang disebut dengan ribal qard itu. Riba akibat hutang piutang, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang, yaitu muqtarid. Ya kan? Dan riba jahiliyah disebut dengan riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Dia nambah pokoknya itu. Yang 1 juta jadi 2 juta dan seterusnya. Nah, dalam pinjaman ini, setiap pinjaman yang yang ada manfaat di dalamnya bagi yang meminjamkan, maka itu riba. Apapun kemudian bentuk pinjaman itu. Mungkin secara tradisional, seorang si fulan minjam uang ke si fulan. Lalu kemudian dia bilang, ya sudah, ini duit kamu pakai, nanti setelah beberapa bulan kamu harus balikan, ya kan, dengan bunganya atau faedahnya, apapun namanya. 100.000 misalkan. Maka 100.000 ini adalah dianggap riba. Nah, sekarang tambah canggih lagi, termasuk kartu kredit gitu ya. Kita naruh sejumlah uang di situ, nanti ada manfaat dari situ, dapat diskon. Ketika ke mall dapat diskon ini, dan diskon itu adalah riba. Karena tidak akan diberikan diskon kepada kita kalau kemudian kita nggak nyimpen duit di situ, kan begitu. Sementara hadis Nabi SAW berkata, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Jadi setiap pinjaman yang melahirkan manfaat, maka itu riba. Walaupun hadis ini ya disepakati oleh para ulama fadhaibannya, namun karena konten hadisnya ini, mayoritas ulama menjadikan kaidah, ya kan, dalam menentukan simpan pinjam itu riba atau tidaknya, pinjaman itu. Maka menjadi kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya kan? Apapun kemudian bentuknya, yang penting ada manfaat yang diambil, ya kan, dari pinjaman itu, baik berupa diskonan atau berupa uang cash dan seterusnya, ya kan, maka itu dianggap riba. Kemudian yang berikutnya ada riba dalam jual beli, disebut dengan riba al-fadl, yaitu pertukaran antara barang ya sejenis dengan kadar ada takarannya yang berbeda. Dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang-barang duniawi, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, dalam hadis sahih ada riwayat Imam Muslim dan lain-lain, sahabat mulia Ubadah bin Samit,
Dia pernah mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'id dhahab bid-dhahab wal fidda bil fidda wal burr bil burr والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد, kata beliau. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW, ya kan, pernah mengatakan melarang tentang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma kering dengan korma kering, kemudian garam dengan garam, ya kan? Kecuali yang semisal atau senilai dengannya, dan kemudian dibayar apa namanya secara langsung. Fa'idah tanaf hadil asnaf, kalau berbeda asnaf atau jenisnya, ya kan, barang-barang tersebut, maka boleh kalian jual sesuka kalian sepanjang itu tunai. Jadi pesyahid di sini bahwa maksud dari hadis tersebut, ya kan, seorang menukar barang ya berupa emas harus dengan emas pula yang sepadan, ya kan, yang sepadan, dan beratnya juga harus sama. Ya tidak boleh beda. Ya kan? Maka kalau ada beda, maka itu bisa menjadi apa? Riba. Begitu pula perak dan yang lainnya. Nah, kemudian ada riba nasiah, yaitu penangguhan atau penyerahan atas penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Ya kan? Riba nasiah muncul, ya kan, dan terjadi karena adanya perbedaan perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini yang kemudian diserahkan uh, kemudian. Baik, ini saja barangkali waktunya habis lebih dari 40 menit, ya kan, dari yang semestinya. Mudah-mudahan ini karena masih apa namanya jet lag sejatinya. Tadi hampir saya mau izin sebenarnya tadi siang karena masih ngantuk berat, tapi saya paksakan Masya Allah. tadi ngaji. Alhamdulillah nggak ngantuk lagi. Ya kan? Nah, ini masih baru 2 hari, biasanya 3 hari baru pulih insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari uraian singkat tadi, ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya kesimpulannya bahwa ternyata praktek riba ini sudah ada dari dulu sampai sekarang. Dan semua agama, ya kan, semua agama aslinya itu menentang yang namanya praktek ribawi. Ya kan, praktek riba ini memang kan dalam Islam, apalagi Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW sangat sempurna. Ya kan, dalam penentangannya sebagaimana tahapan-tahapan yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita untuk segera meninggalkan riba apapun kemudian konsekuensinya, ya kan, sebab dosa riba ini luar biasa di dunia maupun di akhirat. Lebih baik kemudian kita harus katakanlah kalau harus puasa Daud, ya kan, kena gada makanan jauh lebih baik daripada kita hidup dengan rumah mewah, mobil mewah, tapi semuanya hasil riba. Dunia hanya sebentar, ya kan, sebentar seusia yang Allah tetapkan untuk kita antara 60 sampai 70 tahun. Selebihnya itu di alam akhir, alam barzah dan akhirat, di mana satu harinya kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, ka'albisanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 hari menurut perhitungan kalian di dunia. Jadi usia 60 tahun dan 70 tahun kalau dipakai di akhirat itu hanya kurang lebih 1 jam, ya kan, setengah sampai 1 jam 45 menit. Waktu yang sangat singkat, ya kan, kita merasa bahagia, bangga, merasa besar, merasa kaya dengan harta yang dihasil dari riba. Lebih baik kemudian kita menjadi Bilal bin Rabah, barang yang bahkan beliau pernah menjadi barang yang diperjualbelikan, tapi pada akhirnya setelah beriman, Masya Allah, dia termasuk orang yang dijamin masuk surga. Apalah artinya Qarun? Kalau hartanya kemudian dari barang yang haram, kita tahu Qarun pada akhirnya berada di neraka, waliyadzubillah. Wallahu ta'ala. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz Isom Aini atas ilmu dan materi yang telah dibagikan kepada kita semua. Ya, semoga ya ilmu yang Ustadz bagikan tadi ya bermanfaat untuk kita semuanya, diberikan keberkahan serta mampu kita amalkan sehari-hari. Baik, berikutnya kita pindah ke sesi tanya jawab. Ya, sebelum kami buka sesi tanya jawab ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama,
untuk para peserta yang ingin bertanya, mohon sebelum menyampaikan pertanyaan untuk menginformasikan nama beserta asalnya. Lalu untuk peserta yang ingin bertanya, kami berikan jatah satu pertanyaan dahulu ya, untuk kita bagikan kesempatan kepada peserta yang lain. Ketiga, kami sarankan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung agar memudahkan Ustadz dalam memahami pertanyaan yang disampaikan. Keempat, pertanyaan langsung itu melalui raise hand yang kami prioritaskan terlebih dahulu. Jadi yang ingin bertanya secara langsung silakan raise hand terlebih dahulu. Lalu peserta yang kami tunjuk silakan menyampaikan pertanyaannya. Terakhir, jika ingin menyebutkan lembaga lain ataupun fulan, mohon disebutkan inisialnya saja ya, untuk menjaga privasi dan adab. Baik Bapak dan Ibu, kami persilakan yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Dan jika ada yang mau bertanya lewat kolom chat, kami persilakan. Baik, Ibu Neti, silakan Ibu Neti menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Ya baik Pak Ustadz. Alhamdulillah saya sudah menyimak semua penjelasan dari Pak Ustadz dan sebelumnya juga saya sudah banyak mendengarkan mengikuti kajian tentang riba. Posisi saya sebagai notaris PPAT Pak Ustadz. Dan saya alhamdulillah sudah hijrah juga tidak menerima pekerjaan yang berbau riba. Baik, Masya Allah. Ya, kemudian Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan, pernah saya dapat kajian, tapi saya lupa informasi sumbernya. Kalau akad riba itu misalnya, kok akad riba, akad hutang piutang itu kan akadnya tabaruk ya Ustadz ya, apa ya, sosial ya. Ya. Jadi kan tidak ada tadi seperti Pak Ustadz jelaskan tidak boleh ada tambahan apapun. Nah, bagaimana dengan misalnya kalau misalnya tidak ada ikatan sebelumnya, tapi tidak ada janji, tidak ada waat, cuman dia pengen aja ngasih terima kasih gitu, kamu udah minjemin saya uang gitu, kayak gitu Pak Ustadz. Itu apakah boleh dipersyaratkan di awal atau secara tiba-tiba gitu? Dan apakah itu boleh berulang? Seperti itu Pak Ustadz. Itu yang pertanyaan saya pertama Pak Ustadz. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, pada saat digadaikan itu Ustadz, digadaikan aset ya untuk hutang, itu apakah sejauh mana supaya tidak terlibat riba, karena ini ada beberapa pendapat yang simpang siur, ada yang katanya tidak boleh dipinjamkan, nggak boleh dipakai oleh yang si kreditur, tapi boleh misalnya disewakan gitu atau dipergunakan yang sifatnya komersil. Itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Baik. Baik, jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan anti dalam hijrahnya ini. Kena godaan di luar tentu itu luar biasa. Karena banyak orang yang hijrah kemudian kena merasa sulit setelah hijrahnya, akhirnya kemudian kembali kepada dunia sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan anti khususnya dan semua mustami'in yang ada di dalam grup ini insyaallah taala. Nah, terkait dengan pemberian, ya kan, kalau kemudian ditentukan nominal sedari awal, persenan dan seterusnya, maka itu termasuk riba. Akan tetapi ketika misalkan ya tidak ada akad, sama sekali tidak ada akad, lalu kemudian ketika anti berikan duit itu, ya kan, apalagi kalau kemudian berjarak waktunya, misalnya kemudian ini saya ucapan terima kasih saya kasih misalkan 10.000 atau 100.000. Insya Allah dalam hal ini tidak mengapa, karena ini tidak termasuk dalam akad dan si peminjam tadi tidak mensyaratkan apa-apa di situ, ya kan? Seperti itu. Wallahu taala alam. Ini yang Anda tahu. Tetapi kalau disyaratkan sedari awal, ditentukan nominalnya, atau bahkan walaupun tidak ditentukan nominalnya, tetapi dia bilang pokoknya harus ada lebih ya, berapapun itu, ya kan seperti itu. Maka dalam hal ini ya tentu jelas ribanya. Wallahu taala alam. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kita meminjam uang, lalu kemudian ada jaminan. Katakanlah
Kalau di kampung-kampung itu biasanya berupa aset tanah yang produktif. Katakanlah kalau di daerah saya itu pertanian, misalkan perkebunan kelapa atau kelapa sawit ya. Seorang minjam misalkan 20 juta. Lalu kemudian dia jaminkan itu. Nah, biasanya si pemilik kebun ini bilang kepada orang yang menjualkan duit padanya, ya sudah selama saya belum bayar, kamu boleh mengambil hasilnya. Ini riba. Ya kan? Masuk dalam kaidah tadi kullu qardin jarada an fahuwa riba. Jadi setiap apa namanya ya qard yaitu pinjaman yang ada manfaat di dalamnya itu, maka itu riba. Ya kan? Itu riba. Jadi termasuk pemanfaatan aset apapun yang digadaikan, ya kan? Baik barang atau rumah dan sejenisnya, maka itu termasuk kemudian apa? Riba. Nah, solusinya sebetulnya gampang. Kalau seperti perkebunan tadi misalkan, kalau dia minjemin duit 20 juta, mungkin hasilnya per apa namanya per 2 bulan, per sebulan setengah atau 2 bulan, ya mungkin hasilnya 10 juta. Ya sudah ambil aja duit itu gitu kan. Apa namanya? Oke, nanti saya akan ambil dari hasilnya. Harus jujur itu berapa misalnya, tidak boleh lebih. Cukup ngambil sejumlah uang yang dipinjam. Ini Masya Allah luar biasa. Ya kan? Ini luar biasa. Ini dibolehkan tidak mengapa. Ya kan? Tanpa kemudian minta kembali duit tadi itu. Seperti itu saya kira ini lebih lebih bagus. Atau kalau rumah misalkan gini aja, saya pinjemin duit ini dan kemudian sewanya, nanti sewanya saya ambil sesuai dengan duit ini misalkan. Seperti itu. Misalkan duitnya 50 juta, 50 juta sewanya, 50 juta yang diambil. Habis itu kembalikan. Ya kan? Nah, atau kemudian pinjemin duit kata 50 juta, ya kan? Lalu kemudian apa namanya? Ini sebagai jaminan. Selama menjadi jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan orang yang meminjamkan uang. Ya kan? Tidak boleh itu dimanfaatkan. Seperti itu. Tidak boleh dimanfaatkan. Nah, kemudian nanti kalau jatuh tempo misalkan saya pinjemin duit 50 juta dalam kurun waktu 2 tahun. Kalau dalam 2 tahun kamu tidak bisa bayar, maka ini harus dijual. Ya kan? Nah, ketika dijual, kita hanya mengambil sejumlah piutang kita saja. Yaitu 50 juta. Nggak boleh lebih dari itu. Itu tujuan dari jaminan itu. Ya kan? Itu tujuan dari jaminan itu. Jadi nggak boleh dimanfaatkan apa namanya apa namanya tadi ya barang jaminan tadi ya kan yang digadaikan untuk sebagai jaminan hutangnya. Itu tidak boleh dimanfaatkan ya kecuali tadi ya dia sepakat di awal bahwa oke saya pinjamin duit ini saya akan ngambil kamu bayar dari sewanya ya gitu. Ya, saya sewakan ini selama 1 tahun 20 juta ya sudah berarti sewanya itu untuk 1 tahun itu milik kita dan hutang lunas. Ini mulia dengan cara ini. Ya, tapi kalau kemudian bahkan ada di mohon maaf di daerah Sumatera Barat itu dia minjemin orang uang 20 juta di tahun 78 ya kan 20 juta di tahun 78 dan kemudian banyak aset yang dia ambil baru dia sadar bayangkan itu berapa dari aset itu yang dia udah ambil untungnya baru sadar itu di tahun 2020. Dia bertanya gimana Pak Ustadz apakah kemudian saya harus ngambil apa namanya modal saya yang 20 juta. Saya bilang Masya Allah berapa dia sudah dapatkan oleh anti dari aset itu. Ya kan? Karena ada pertaniannya gitu kan, kemudian ada sewa apa namanya tempat gitu, buku dan seterusnya itu. Itu tidak boleh, itu riba. Ya kan? Itu riba. Ya kan? Hal-hal semacam itu tidak dibolehkan. Wallahu taala a'lam. Itu barangkali jawabannya. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu, silakan menyampaikan pertanyaan. Bapak Harnoko, silakan menyampaikan pertanyaan secara langsung.
Silakan Pak Harnoko. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan malam hari ini, saya ingin tanyakan terkait dengan bidang usaha kami ketika transaksi masih menggunakan bank konvensional itu secara syariat seperti apa, Ustadz? Jadi pernah beberapa kali juga saya ikut kajian, ada yang bilang ini harus segera hijrah ke bank syariah. Ada juga yang berkata bahwa ini memang sifatnya masih darurat karena memang sebagian juga klien-klien kami itu sebagian bukan muslim, Ustadz. Mohon jawabannya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam, terkait dengan bank konvensional, itu umumnya praktiknya ribawi. Maka kita tidak boleh kemudian minjam uang di sana untuk apapun, tidak dibolehkan. Bahkan saya dapatkan dalam beberapa praktek bank, disebut bank syariah lagi ya. Kemudian saya pernah ditawarkan, saya sendiri pernah ditawarkan. Saat itu beli mobil Alphard gitu. Kemudian dia kasih apa namanya, ini insya Allah tanpa riba. Setelah saya pelajari, ketika ada apa namanya, ada keterlambatan bayar, mereka tidak menyebut bunga, tidak pula riba, tapi disebut iwad. Katanya kan, tidak disebut denda, ya kan? Sejumlah uang. Kena denda keterlambatan kalau bahasa kita itu. Bahasanya iwad. Ini kita nggak ngambil makan, Pak. Katanya kita buat sosial, apapun peruntukannya kemudian, akadnya itu akad ribawi. Tidak boleh kita. Nah, kemudian dibilang darurat, sebetulnya kategori darurat itu kalau kita nggak makan bisa mati, bahasanya gitu. Sebetulnya di kita ini pengen karena nafsu dibesarkan, mohon maaf ya. Sebetulnya secara sederhana saya pahami bahwa yang namanya modal itu nggak mesti uang. Modal itu bisa berupa job skill, bisa mental skill, kemudian relasi kita itu modal, ya kan? Tapi karena mimpi kita itu pengen segera kaya, ini yang membuat kita pengen tergesa-gesa, ini darurat Ustaz, kalau nggak akan tutup usaha saya. Ya kan seperti itu. Itu sebetulnya bukan darurat. Padahal kalau saya dapatkan beberapa ikhwan yang apa tanpa praktek riba itu, alhamdulillah usahanya walaupun dalam kondisi COVID kemarin itu lancar-lancar aja. Allah berkahi. Ya kan, walau hanya penghasilan berkurang itu wajar, manusiawi. Ya kan, udah sunnatullah itu. Terjadi dalam dunia usaha ketika ada musibah-musibah semacam itu di luar dugaan mereka. Gitu. Tapi sampai tutup itu tidak. Gitu. Nah kalau kita misalkan nih masih punya rumah, masih punya aset berupa mobil, kadang tanah, ruko dan segala macam, ya kan, nggak perlu minjem ke bank, jual itu. Atau belum punya, misalkan sayang dengan rumah, sayang dengan mobil, untuk sementara kerja dengan orang lain, masih bisa, masih banyak, ya kan, masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Sambil contoh, ya kan, ada saya suka bertanya pada pedagang-pedagang kecil. Katakanlah pernah saya tanya itu cuanki. Saya beli, saya borong supaya dia tidak jalan. Saya bagikan kepada anak-anak kecil. Lalu kemudian saya tanya, siapa yang modalin, berapa orang? Ternyata ada bosnya. Dia bayar ke bosnya per hari itu minimal 20.000 sampai 30.000. Katakanlah 30.000 rata-rata. Sejumlah 42 orang. Ya kan? Untung bersihnya itu 20.000 itu untung bersih ke bosnya. Ya kan? Di luar modal besok gitu. Jadi bayangkan bosnya itu 30.000 kali 42. Ya berarti kan? Sehari lebih dari 1 juta, dapat 1.200.000 sekian. 1.260.000. Bayangkan berapa sebulan dia dapatkan. Dia sewakan rumah. Jadi banyak bisnis-bisnis kecil sebetulnya yang bisa kita lakukan. Yang tidak perlu dana besar yang harus minjem ke bank. Atau kemudian bisa kita jual motor gitu kan. Kita bisa usaha. Ya kan? Oleh karenanya, ya kan, kalau antum bisa pebisnis besar, sekarang terlilit riba dan seterusnya, ingin hijrah, tinggalkanlah, cari kemudian bisnis-bisnis kecil. Bahkan dulu sempat saya berpikir itu,
teman-teman yang hijrah dari bank, yang direktur bank, manajer bank, kepala cabang dan lain-lain. Saya bilang, ayo kemudian kita buat usaha. Ya cuman karena ya saya bukan bergelut di bidang itu, gitu kan, sehingga mereka ya mungkin pesimis gitu. Padahal saya bilang saya bisa rangkul orang. Saya hanya fasilitator saja sebetulnya. Ya kan? Tadinya pengen buat apa namanya bisnis konstruksi, masjid dan segala macam gitu kan, atau pesantren-pesantren. Dan dari Ikhwan, masya Allah gitu, kita gabung dengan X perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah pensiunan banyak, ada arsitek, ada macam-macam itu mereka itu. Itu potensi ini kalau menyatu itu bisa melahirkan sesuatu insya Allah yang halal gitu. Seperti itu. Bahkan saya tawarkan ada masya Allah gitu, perusahaan besar. Saya suruh hijrah. Saya suruh nempel ke beberapa ustadz. Saya bilang itu insya Allah banyak dana Pak. Tapi ketakutan nanti gimana ustadz nanti ini. Saya bilang usia antum berapa sekarang? Saya ngomong komisarisnya, saya ngomong ke direksinya. Ya, masih takut. Ada keinginan tapi belum sepakat. Gitu. Sampai kapan antum ngasih makan keluarga dengan barang haram itu? Walaupun menghasilkan luar biasa. Karena proyek nasional didapatkan. Bangun tol, bangun ini, dan seterusnya. Ya karena ingin enak sebetulnya. Itu bukan darurat sejatinya. Bukan darurat. Asalnya kan banyak. Seperti itu. Jadi jangan menggambar dalih darurat untuk membenarkan. Ya kan? Meminjam uang dari bank konvensional itu. Wallahu ta'ala. Saya ada contoh kasus seorang ya pengusaha menengah ke bawah lah gitu ya, menengah yang penghasilan apa namanya dia 500-an juta, 500-600 juta per bulan, yang kemudian dia coba sampingin kan dari yang riba itu. Pada saat itu masih belum ada bank syariah seperti sekarang gitu ya. Akhirnya kemudian udah Pak Ustaz, saya tidak mau pusing, saya takut meninggal. Dia bilang, beliau tutup tuh usaha. Apa yang beliau lakukan? Dan beliau bisnis dari nol, jual beli apa? Jual beli ikan asin gabus. Dan pada akhirnya sampai sukses kembali. Memang prosesnya panjang, dibully banyak kawannya dan seterusnya, dianggap gila, ya kan, dianggap ini aliran aneh dan seterusnya. Tapi dia bertahan. Allah berikan keberkahan padanya. Bahkan Masya Allah, di saat dia hartanya melimpah ruah, istrinya satu. Ya kan, begitu kemudian dia hijrah, istrinya jadi 3. Itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Ini sudah jam 9. Mohon maaf ini konsentrasi saya kurang, masih ada ya buyar, ngantuk sebetulnya. Karena masih jet lag banget. Ya mudah-mudahan di lain waktu bisa kita bertemu kembali di kesempatan yang berbeda. Dan tanggal 7 ini bagi yang mungkin belum berjodoh, ya kan, ada ta'aruf akbar itu di mana? Di alumni IPB. Itu gratis semua, insya Allah. Barangkali ada minat untuk anak-anaknya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ini barangkali bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk mengakhirinya. Allah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu serta jawaban-jawaban yang telah Ustaz berikan. Ya, kami berdoa semoga Ustaz beserta keluarga dimudahkan, diberikan kesehatan selalu, ya, diberikan keberkahan semua urusan Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah sesi kita bersama Ustaz Isom ini sudah selesai. Ya, kami persilakan jika Ustadz Isom ini ingin beranjak dari Zoom meeting ini. Namun, kepada seluruh peserta yang lain, kami mohon menunggu sebentar. Ada beberapa info yang ingin kami sampaikan. Silakan mungkin jika Ustadz ingin langsung meninggalkan Zoom meeting, kami persilakan Ustadz Isom ini. Jazakallah khairan Ustadz atas waktu yang telah Ustadz sempatkan. Baik, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, izin kami share screen. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya Alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala, Koperasi LSI, Koperasi Lariba Solusi Indonesia saat ini sedang membuka kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk berikhtiar bersama kami, Koperasi Lariba Solusi Indonesia, dalam membasmi riba. Saat ini Koperasi LSI membuka kembali penambahan simpanan dana untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan kredit syariah tanpa riba.
Masya Allah, tabarakallah, simpanan dana anggota koperasi LSI telah digunakan untuk beragam pembelian aset, mulai dari peralatan usaha, bahan baku, renovasi, hingga kendaraan dan perangkat elektronik. Ya, karena permintaan yang tinggi, koperasi LSI membutuhkan penambahan simpanan dana yang diinvestasikan di riba Buster seri 7 untuk terus mendukung pembelian aset kebutuhan konsumen. Ya, Masya Allah, ya, Alhamdulillah sudah banyak anggota yang telah bergabung di Koperasi LSI, mempercayakan kepada Koperasi LSI untuk menyimpan dana dan dikelola dalam memenuhi kebutuhan konsumen Riba Solusi Indonesia. Saat ini sudah mencapai 140 anggota yang mempercayakan simpanan dananya kepada Koperasi LSI, yang saat ini juga total dana yang terkumpul itu sudah lebih dari 5,4 miliar. Ya, Masya Allah, saat ini kesempatan itu terbuka bagi Bapak dan Ibu yang ingin bergabung bersama kami dalam gerakan membasmi riba, yaitu Riba Buster Series 7. Untuk Riba Buster Series 7 ini terbatas hanya hingga tanggal 12 Juli 2024. Kami persilakan Bapak dan Ibu yang berminat untuk bergabung bersama Koperasi LSI. Apabila memang sudah bergabung, dipersilakan jika memang ingin menambahkan simpanan dana. Dan bagi yang belum bergabung, jika ingin bergabung, Bapak dan Ibu bisa menghubungi untuk informasi cara bergabungnya itu hubungi saja kontak official Lariba Koperasi Lariba Solusi Indonesia via WhatsApp ataupun Instagram. Bersama Gerakan Riba Busters, kita basmi riba, semai manfaat dan tuai keberkahan dunia akhirat. Allahumma amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta, Bapak, Ibu, Ikhwan, dan Akhwat yang Masya Allah sudah berkenan menghadiri Zoom meeting, kajian kita malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga ya ilmu yang kita dapatkan malam hari ini bermanfaat, bisa kita amalkan dan menjadi wasilah kita untuk berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kajian ini, yaitu Koperasi LSI, Koperasi Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, membantu UKM dan koperasi naik kelas dan syar'i, serta memfasilitasi kredit syariah tanpa riba, gharar, dan zolim, Lariba Homes, kontraktor bangun dan renovasi rumah yang insya Allah amanah dan profesional, Orchid Glow, KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Yutairo, dan Yurbi Sodakot. Ya Bapak dan Ibu, ya kami ucapkan sampai jumpa pada kajian berikutnya. Untuk informasi kajian beserta informasi-informasi lain yang terkait Koperasi LSI, Lariba Consulting, Lariba Homes, Orchid Glow, KPMI, Yutairo, dan Yurbi Sodakot, insya Allah Bapak dan Ibu bisa langsung mengunjungi Instagram, FB, LinkedIn, maupun YouTube-nya masing-masing. Baik, Masya Allah, ya kita akhiri mungkin kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kajian kita malam hari ini. Untuk Bapak dan Ibu yang tidak mendapatkan kesempatan bertanya, silakan disimpan pertanyaannya pada kajian kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.